Di sebuah desa kecil di Jawa, ada sebuah sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Slawe. Sejak dulu sumur ini selalu jadi bahan cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Letaknya berada agak jauh dari pemukiman, tepat di pinggir sebuah kebun bambu yang rimbun. Dari jalan utama, harus berjalan kaki melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Rumput liar tumbuh tinggi di kiri kanan jalan, dan di ujungnya berdirilah sumur itu, tua, seakan sudah lupa oleh waktu, namun tetap berdiri dengan air yang tak pernah kering. Konon, sumur itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan meski musim kemarau panjang sekalipun, airnya selalu melimpah. Dulu, warga desa sering memanfaatkannya. Perempuan-perempuan desa berjalan beriringan sambil membawa kendi atau ember bambu. Tertawa-tawa kecil sambil sesekali bergosip. Anak-anak kecil kadang ikut nimbrung, main di dekat sumur sambil ciprat-cipratan air. Suasananya waktu itu penuh kehidupan. Air dari Sumur Slawe dipercaya bersih dan segar. Bahkan, ada yang bilang bisa menyembuhkan penyakit kulit kalau dipakai mandi. Air seger tenen, bening kayak kaca, kata orang tua zaman dulu. Tapi entah sejak kapan, suasana di sekitar sumur mulai berubah. Perlahan tapi pasti, orang-orang desa berhenti mendekat. Ada yang masih berani mengambil air, tapi hanya sedikit, sekadar kalau sangat terpaksa. Semakin lama sumur itu makin sepi, ditinggalkan begitu saja. Kini, jangankan orang datang untuk mengambil air, lewat saja orang sudah enggan. Banyak yang bilang, ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Bukan sekadar cerita kosong, tapi sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Kisahnya bermula dari orang-orang yang mencoba berdoa di sana. Awalnya biasa, orang datang hanya untuk minta kelancaran rezeki, minta jodoh, atau minta kesembuhan. Doa sederhana yang biasa diucapkan manusia. Tapi kabar yang beredar, doa yang dipanjatkan di Sumur Slawe tak pernah kembali dengan berkah, melainkan berubah jadi jeritan. Jeritan arwah yang terjebak di dalam sumur itu. Orang-orang desa menuturkan, cerita dengan nada serius, seperti saat mereka berbisik di malam hari. Aja nganti dolanan neng kono le, begitu kata seorang nenek pada cucunya. Sumur kui ora mong sumur, ning panggonan, sing kebak dendam. Kata-kata itu cukup untuk bikin siapapun yang mendengarnya merinding. Bayangkan, sebuah sumur yang airnya tak pernah habis, berdiri di tengah rimbunnya kebun bambu, seakan-akan menjadi saksi bisu rahasia kelam masa lalu. Dari keohan, sumur itu tampak biasa saja. Lingkaran batu tua dengan bibir yang sudah ditumbuhi lumut, tali timba yang usang tergantung di atasnya, dan bau lembab yang khas. Tapi kalau berani mendekat, ada rasa aneh yang menyelinap. Hawa asik lebih dingin dibanding tempat lain, meski siang hari terik sekalipun. Kedang, orang yang berdiri terlalu lama di dekatnya merasa seolah ada yang memperhatikan dari dalam sumur. Pernah suatu ketika, seorang pemuda desa bernama Warto nekat mendatangi sumur itu sendirian. Dia orangnya keras kepala, nggak percaya hal-hal mistis katanya. Mong dongeng tok wong sumur. Yo mong sumur, paling wong-wong mong ngarang krita ben bocah-bocah ora dolanan nengkana. Dia datang malam-mulam sambil membawa rokok dan lampu petromak kecil. Niatnya cuma satu, membuktikan kalau cerita yang beredar hanyalah bualan. Warto duduk di bibir sumur, menggantungkan timba, lalu menyalakan rokoknya. Asap menggapol, dan dia menatap ke dalam sumur. Airnya terlihat hitam pekat, padahal biasanya bening. Dia meneguk ludah, tapi tetap mencoba menurunkan timba. Saat timba menyentuh permukaan air, tiba-tiba ada riak kecil. Bukan riak seperti air biasa, tapi seperti ada yang mendorong dari bawah. Warto kaget, tapi masih menertawakan dirinya sendiri. Namun detik berikutnya, telinganya mendengar suara lirih. Suara perempuan, sangat pelan, tapi jelas, seolah berasal dari dalam sumur. Tulung, begitu katanya. Warto sontak mematikan rokoknya. Jantungnya berdetak kencang. Dia berdiri, mundur beberapa langkah. Tapi suara itu makin jelas, berubah jadi isakan. Tulung, aku sesek, aku kependem. Warto tak bisa menahan rasa takutnya. Dia lari terburit-berit, meninggalkan sumur, meninggalkan timba dan lampunya yang masih tergantung di sana. Besok paginya, warga menemukan lampu petromak menyala di bibir sumur. Timbanya masih terendam. Sejak itu Warto jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tiap malam dia menjerit sambil berkata, "Ana wong neng ngisor, nyekel sikilku, aja nganti digawa mudut." 3 minggu kemudian, Warto meninggal dengan kondisi mengenaskan. Kejadian itu bikin warga makin yakin kalau Sumur Slawe memang bukan tempat biasa. Sumur kui pancen wingit, kata Pak Modin, orang yang dituakan di desa itu. Wingit
artinya angker. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Orang-orang tua di desa sering menghubungkan sumur Selawe dengan kisah masa penjajahan. Konon, pada suatu masa, tentara Belanda pernah menangkap puluhan gadis desa. Mereka diperkosa, disiksa, lalu jasadnya dibuang ke sumur itu. Jumlahnya ada 25 orang, atau dalam bahasa Jawa disebut Selawe. Dari situlah nama sumur itu berasal. Arwah mereka dipercaya terjebak di dalam, tak pernah bisa keluar, terus merintih setiap kali ada manusia yang mendekat. Itulah kenapa setiap doa yang dipanjatkan di sana tidak pernah sampai ke langit. Justru doa itu ditelan arwah, penasaran, berubah jadi jeritan. Orang-orang yang masih nekat berdoa di sana, lambat laun akan mendengar jeritan itu membuntuti kehidupannya. Ada yang mendengar suara tangisan di telinganya. Ada yang dihantui bayangan perempuan berambut panjang, ada pula yang mendadak mati tanpa sebab jelas. Sumur itu kini tampak semakin menyeramkan. Lumut makin tebal menutupi bibirnya. Rumput liar tumbuh menjalar, dan pohon bambu di sekitarnya mengeluarkan suara berderak tiap kali angin berhembus. Malam hari, kadang terdengar suara seperti orang berbisik, bercampur suara perempuan menangis. Warga sekitar memilih menutup jendela ropet-ropet kalau sudah lewat tengah malam, takut mendengar suara itu terbawa angin. Ada juga yang bilang, kalau ada orang nekat melihat ke dasar sumur tepat di tengah malam, dia bakal melihat wajah pucat berjejer di permukaan air, menatap ke atas dengan mata kosong. Beberapa warga pernah mengakuinya. Mereka bilang setelah melihat itu, hidup mereka nggak pernah sama lagi. Ada yang kehilangan anak, ada yang rumahnya terbakar, ada yang tiba-tiba jatuh miskin. Semua terasa seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Meski begitu, ada saja orang yang penasaran. Rasa ingin tahu manusia memang kadang lebih besar daripada rasa takut. Tapi orang tua desa selalu mengingatkan, ojo sembrono le, yen kepengin selamat, ojo nganti doamu kowe lebokna nang kono. Doa kuwi sakral, kudu metu saka ati sing suci. Yen salah panggonan sing ing grunggok dudu Gusti, nanging arwah sing kependem. Dan begitulah, sumur Selawe tetap berdiri. Sunyi, dingin, penuh misteri. Tidak pernah kering, tidak pernah sepi dari kisah. Setiap generasi di desa itu punya cerita masing-masing tentang sumur ini. Entah benar, entah sekadar legenda. Yang jelas siapapun yang mendengarnya pasti akan berpikir dua kali sebelum berani mendekat. Sampai hari ini, suara jeritan itu masih sering terdengar oleh orang-orang yang kebetulan lewat. Jeritan lirih yang terkadang berubah jadi tawa aneh. Sebuah tawa yang bikin darah mengalir lebih cepat, bikin langkah kaki ingin segera lari menjauh. Sumur Selawe, sebuah tempat di mana doa tidak naik ke langit, melainkan tenggelam ke dasar sumur. Bersama arwah-arwah yang tak pernah menemukan jalan pulang. Sejak dulu, orang tua di desa itu selalu mengingatkan dengan suara berat dan penuh wibawa, aja nganti kowe endongan neng sumur Selawe. Le, doa iku suci, kudu munggah nang langit. Yen kau dalenan, endongga nang kono, sing rungok dudu Gusti Allah, nanging arwah sing kependem. Kalimat itu seringkali diulang-ulang saat anak-anak atau pemuda desa kedapatan lewat di sekitar kebun bambu, tempat sumur itu berada. Larangan itu begitu terkenal, seakan menjadi hukum tak tertulis yang wajib dipatuhi. Namun yang namanya manusia, rasa penasaran memang kadang lebih besar daripada rasa takut. Orang tua boleh saja berkali-kali mengingatkan, tapi generasi muda selalu punya naluri untuk membuktikan sendiri. Mereka merasa larangan itu cuma mitos, cerita karangan supaya anak-anak kecil tidak bermain terlalu jauh. Dan begitulah, perlahan-lahan larangan itu mulai dilupakan. Bukan karena orang desa tidak percaya, tapi karena ada sebagian pemuda yang nekat melanggarnya. Di desa itu, ada beberapa anak muda yang terkenal suka cari sensasi. Mereka sering nongkrong malam-malam di pos ronda sambil cerita-cerita horor. Nama-nama seperti Darto, Saman, dan Rudi sering terdengar. Ketiganya memang bandel, selalu menantang hal-hal yang dianggap tabu. Suatu malam, mereka saling beradu nyali. Saman yang paling cerewet waktu itu berkata sambil tertawa, kabeh wong kene, kok gampang banget digenteni dongeng? Masa iya cuma sumur iso ngawaci laka, wong sing ngegawe sumur ya manungsa. Darto menimpoli iyo, tapi kowe ngerti endak? Banyak wong sing mati gara-gara berdoa di sana. Nek mong omong kosong, opo mungkin ana wong sing sak temene ilang? Rudi, yang paling kalem di antara mereka, justru terdiam agak lama. Dia memang sering mendengar cerita dari ibunya tentang sumur Selawe. Ibunya selalu melarang keras kalau dia main terlalu dekat. Namun rasa penasaran di hatinya makin membara tiap kali larangan itu diulang. Malam itu, setelah obrolan semakin panas, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk datang ke sumur itu. Coba wae nenek wani, ayo bareng-bareng dongan yang kana, sing aiso bukteke awake to you.
kata Saman sambil tersenyum mengejek. Akhirnya mereka benar-benar datang. Malam itu bulan setengah bulat menggantung di langit. Cahayanya samar menembus rerimbun bambu. Angin malam berembus membawa suara dedaunan berdesir. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Namun entah kenapa, semakin dekat ke arah sumur, suara jangkrik itu perlahan hilang. Seolah alam pun ikut diam menyaksikan mereka yang nekat. Mereka bertiga berdiri di depan sumur tua itu. Lumut basah menempel di bibirnya, dan bau tanah lembab bercampur dengan bau anyir samar menusuk hidung. Saman menyalakan rokoknya lalu berkata, "Wes, sopo sing gelem dong ngadisik?" Darto yang biasanya pemberani justru mendadak ragu. Dia mengusap tengkuknya, merasakan hawa dingin aneh. Tapi karena gengsi, dia nekat maju. Darto berdiri menghadap sumur, menutup mata, lalu berdoa lirih. Dia meminta agar diberi kekayaan melimpah, ingin usahanya lancar, ingin cepat punya motor baru. Doa sederhana, tapi dilakukan dengan sanggup-sungguh. Saat Darto berdoa, air sumur itu beriak pelan. Padahal angin tidak sedang bertiup. Saman dan Rudy saling pandang, bulu kuduk mereka meremang. Namun Darto tidak menyadarinya. Ia terus menengadahkan tangan. Tiba-tiba, terdengar suara lirih seperti isak tangis dari dalam sumur. Suara itu pelan sekali, hampir tak terdengar, tapi jelas seperti suara seorang perempuan yang menangis terisak-isak. Rudy langsung melangkah mundur. "Sam, kau krungu ora?" bisiknya. Saman menatapnya dengan wajah pucat. "Iyo, aku krungu." Tapi Darto malah tertawa kecil setelah selesai berdoa. "Pancen bener zo, ora ana opo mong suara banyuwei." Dia coba menepis rasa takut dengan logika. Malam itu mereka akhirnya pulang, berpikir tidak terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, Darto mulai mengalami kejadian aneh. Malam pertama, dia mendengar suara perempuan menangis di dekat jendela kamarnya. Suara itu terdengar lirih, panjang, seakan berasal dari orang yang sangat tersiksa. Darto mencoba keluar untuk melihat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus membawa daun kering berputar di halaman. Malam kedua, bayangan di kamarnya mulai berubah. Saat dia mematikan lampu dan mencoba tidur, di dinding terlihat bayangan seperti orang menggantung dengan kepala menunduk. Darto menyalakan lampu, bayangan itu hilang, tapi begitu lampu dimatikan lagi, bayangan itu kembali muncul. Lebih jelas, tubuhnya berayun pelan. Rasa takut mulai menguasai Darto, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Di depan teman temannya, dia tetap bilang semua baik-baik saja. Padahal setiap malam, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengucur, dan matanya sayu karena tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, giliran Saman yang mengalami gangguan. Dia bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Perempuan itu berbisik, "Kenapa kamu meminta padaku? Apa kamu tahu berapa lama aku terjebak di sini?" Suaranya membuat telinga Saman berdenging. Ia terbangun dengan tubuh lemas, dan di tangannya ada bekas cakaran merah yang nyata. Rudy, yang waktu itu paling diam, justru mengalami hal yang paling parah. Suatu malam dia tiba-tiba menjerit keras sekali. Orang tuanya panik masuk ke kamar dan melihat tubuh Rudy melayang beberapa jari dari tempat tidurnya, seperti sedang diangkat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia menjerit, matanya melotot dan mulutnya komat kamit seakan membaca doa. Tapi di sela jeritannya, keluar suara lain, suara perempuan dengan nada parau yang berkata, "Aku ora pengin doamu, aku mang pengen bebas." Orang tuanya segera memanggil tetangga untuk membantu. Mereka beramai-ramai membaca doa, tapi tubuh Rudy tetap bergetar hebat hingga akhirnya jatuh ke kasur dengan keras. Setelah itu, Rudy jatuh pingsan. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah bisa bicara normal lagi. Setiap kali diajak bicara, dia hanya bisa menangis atau ketawa kecil tanpa alasan. Desa menjadi geger. Orang-orang mulai saling mengingatkan lagi tentang larangan berdoa di sumur Selawe. Cerita Darto, Saman, dan Rudy menjadi bahan peringatan bagi semua anak muda. Namun meski sudah banyak bukti nyata, tetap saja ada orang-orang yang penasaran. Ada yang menganggap mungkin itu hanya kebetulan. Ada yang berpikir gangguan itu bisa dihindari kalau mereka berani melawan rasa takut. Padahal jelas, doa yang dipanjatkan di sumur Selawe tidak pernah sampai ke langit. Doa itu lenyap, ditelan oleh kegelapan di dasar sumur. Diganti dengan jeritan, tangisan, bahkan tawa yang menakutkan. Orang yang berdoa di sana seakan menukar harapannya dengan mimpi buruk yang tak ada habisnya. Dan larangan itu, meski terus diulang, tetap saja ada yang melanggarnya. Namanya manusia,
selalu merasa dirinya lebih kuat daripada cerita yang diwariskan. Namun pada akhirnya, satu persatu dari mereka yang nekat akan merasakan sendiri bagaimana jeritan itu mengikuti kemanapun mereka pergi, hingga hidup mereka hancur perlahan-lahan, atau bahkan berakhir tiba-tiba tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Mereka lupa, kata orang tua dulu, doa iku dudu dolanan, nek salah panggonan, sing teka dudu berkah. Nanging petaka, Pak Surip adalah orang tua yang paling disegani di desa itu. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, rambutnya memutih, jalannya agak membungkuk, tapi suaranya masih lantang ketika busteri. Orang-orang sering duduk di teras rumahnya hanya untuk mendengarkan kisah masa lalu. Kisah yang tidak semua orang berani menceritakannya. Salah satunya adalah tentang Sumur Selawe, yang selalu membuat orang diam setiap kali topik itu muncul. Pada suatu malam, ketika anak-anak muda berkumpul sambil ngopi di pos ronda, Pak Surip datang membawa tongkat kayu, lalu duduk pelan sambil menarik napas panjang. Le, aku arep krita, supaya kowe ngerti. Larangan kuwi dudu omong kosong. Aku tahu nyekseni karo mataku diu, katanya dengan suara berat. Semua orang terdiam, hanya suara serangga malam yang terdengar di sela-sela keheningan. Pak Surip lalu bercerita tentang seorang pemuda bernama Marno. Marno dulu terkenal gigih, tapi juga serakah. Dia punya usaha dagang kecil-kecilan, menjual hasil bumi di pasar kecamatan, namun keinginannya selalu lebih besar dari apa yang ia punya. Dia sering iri melihat orang lain cepat sukses. Suatu hari, ia mendengar bisikan kabar dari seseorang bahwa siapapun yang berani berdoa di Sumur Selawe, dengan syarat tertentu, bisa mendapatkan kekayaan berlimpah. Marno yang tamak langsung tertarik. Dia tidak peduli dengan larangan orang tua, tidak peduli dengan kisah menyeramkan yang sudah sering didengar. Baginya, kalau ada jalan cepat untuk kaya, kenapa harus menunggu lama? Sing penting uripku cepet mapan, lawong kabeh butuh duit. Begitu pikirnya. Malam itu, Marno benar-benar nekat pergi ke Sumur Selawe. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia bawa bunga 7 rupa yang dibelinya di pasar sore, membawa dupa dan kemenyan, serta kendi berisi air. Semua perlengkapan itu ditaruhnya di sebuah nampan bambu yang ia bawa dengan hati-hati. Bulan malam, itu terlihat bulat sempurna. Cahayanya jatuh ke tanah, menerangi jalan setapak menuju kebun bambu. Suasana di sekitar sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur bau amis yang aneh. Marno menyalakan kemenyan, asapnya membumbung tipis, berputar mengikuti arah angin. Dia duduk bersila di depan sumur, lalu meletakkan bunga 7 rupa di tepi bibir sumur. Air di dalam sumur tampak berkilau terkena sinar bulan, tapi warnanya tidak jernih. Justru gelap pekat seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Marno mulai menutup mata. Dengan suara pelan, dia mengucapkan doa. Aku Marno, wong cilik sing, pengin urip luwih apik. Yen tenan ana sing enjaga sumur iki, aku nyuwun rejeki sing akeh. Supaya daganganku laris, aku iso dadi wong sugih. Aku janji, aku bakal bali meneh ngawas sesaji luwih akeh. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Hanya suara dedaunan bambu berderak terkena angin. Tapi beberapa menit kemudian, riak muncul di permukaan. Riak itu bukan riak biasa, tapi seperti tangan yang bergerak dari dalam, mendorong air ke atas. Marno membuka mata, kaget, namun rasa tamaknya mengalahkan rasa takut. Dia terus berdoa, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, asap kemenyan yang tadinya naik lurus ke udara mendadak berputar-putar, membentuk pusaran kecil. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, suara perempuan menangis, lalu perlahan berubah menjadi bisikan. Bisikan itu samar, tapi jelas di telinga Marno. Wis tak rungo, rejekimu tak paringi. Nanging, suara itu menggantung, lalu hilang. Ditelan angin Marno merinding, tapi sekaligus merasa gembira. Dia menganggap doanya benar-benar didengar. Malam itu dia buru-buru menyingkir, meninggalkan sesaji di depan sumur, lalu pulang dengan wajah penuh keyakinan. 3 hari kemudian, keajaiban benar-benar terjadi. Dagangan Marno di pasar laris manis. Banyak orang datang membeli, bahkan ada pedagang besar dari kota yang memesan hasil bumi dalam jumlah banyak. Uangnya mengalir deras, lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan. Orang-orang desa mulai kagum padanya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Marno. Tapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada malam keempat, ketika orang-orang desa sedang terlelap, terdengar suara jeritan perempuan dari arah kebun bambu. Suara itu melengking panjang, menusuk telinga, membuat anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti. Tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah. Semua hanya berdiam di balik pintu, wajah mereka pucat. Suara opo kui,
Gusti, bisik salah satu warga dengan gemetar. Jeritan itu berlangsung lama, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi kembali menguasai desa, tapi hawa dingin terasa lebih menusuk. Esok paginya, kabar mengejutkan datang. Marno ditemukan tewas di dalam kamarnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mulutnya sedikit terbuka dan di telinganya, menurut orang-orang yang melihat, terdengar samar suara lirih. Suara itu seperti bisikan, mengulang-ulang kalimat, "Aku wis kabul, saiki giliranmu." Warga geger. Banyak yang histeris. Ada yang langsung pingsan. Mendengar cerita itu, tubuh Marno akhirnya dikuburkan dengan cepat tanpa upacara besar. Hanya doa sederhana. Orang-orang tidak berani terlalu lama berada di dekat jasadnya. Pak Surip menatap anak-anak muda yang mendengarkan ceritanya malam itu dengan mata serius. "Kowe ngerti tuh le, iki dudu guyonan. Marno iku bener-bener sugi sakdurunge mati. Tapi nawane sing dadi tumbal, sing dijaluk tenan dijupuk, nanging sing balik ora berkah, malah ceritane wong-wong sing kependem nang kono. Doa sing metu saka tutupmu, dudu mung diudari angin, nanging dicekel arwah sing ra iso menang." Semua terdiam. Suasana pos ronda berubah hening. Hanya terdengar suara kayu terbakar dari puntung rokok yang masih menyala. Bulu kuduk meremang, udara malam terasa semakin dingin. Sejak saat itu, cerita tentang Marno menjadi legenda baru yang semakin menguatkan. Larangan berdoa di Sumur Slawe. Tidak ada satupun orang desa yang berani mengulangi perbuatannya, meski masih ada orang yang penasaran. Cerita dari mulut Pak Surip selalu menjadi pengingat bahwa kekayaan instan tidak pernah datang tanpa harga. Dan harga itu, lebih sering dari yang dibayangkan, adalah nyawa sendiri. Pak Surip menambahkan dengan suara lirih, "Sumur iku ora mong panggonan banyu, nanging panggonan jeritan sing kejiret. Ojo nganti kowe gelem nyobale, sebab yen wis ketungkul, ora ana dalan bali." Anak-anak muda mengangguk. Wajah mereka masih pucat. Malam itu, tidak ada satupun yang berani pulang sendirian. Mereka menunggu hingga ayam berkokok, hingga cahaya fajar muncul di ufuk timur, barulah berani melangkahkan kaki ke rumah masing-masing. Namun suara jeritan Marno, suara bisikan di telinga, dan cerita tentang Sumur Slawe terus menghantui pikiran mereka. Rina adalah gadis SMA yang terkenal bandel di desanya. Usianya baru 17 tahun, rambutnya panjang sebahu, dan sifatnya keras kepala. Dia suka menantang hal-hal yang dianggap tabu oleh orang tua. Larangan bukan sesuatu yang membuatnya takut. Justru semakin dilarang, semakin besar keinginan Rina untuk melanggar. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang Sumur Slawe, tapi selalu menganggapnya hanya mitos belaka. Menurut cerita orang tua itu hanya dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh. Sampai suatu malam, di sebuah tongkrongan kecil di warung kopi pinggir jalan, Rina bersama teman-teman sekelasnya ngobrol santai. Suasana ramai, beberapa anak laki-laki iseng membahas tentang Sumur Slawe. Konon katanya kalau doa di sumur itu bisa dikabulkan loh, kata salah seorang temannya sambil tertawa. Yang lain langsung menimpali, "Kabul opo? Kabul nyawamu ilang." Tuh! Suasana jadi ramai oleh gelak tawa. Rina yang sedari tadi hanya mendengarkan, tiba-tiba nyeletuk dengan nada menantang. Paling cuma omong kosong. Masa iya sih? Cuma gara-gara doa di sumur, bisa mati? Orang tua kan kadang suka lebay. Beberapa temannya langsung menantangnya. "Kalau berani, coba aja datang ke sana malam ini. Biar kita semua lihat, beneran ada apa enggak." Awalnya Rina hanya bercanda, tapi karena gengsi, ia mengiyakan tantangan itu. "Ya wes, aku berani. Nanti aku rekam pakai HP. Biar kalian semua percaya kalau nggak ada apa-apa," katanya sambil tersenyum sinis. Malam itu, sekitar pukul 11, Rina benar-benar melangkahkan kaki menuju kebun bambu, tempat Sumur Slawe berada. Ia hanya membawa senter kecil dan HP teman-temannya. Tidak ada yang benar-benar ikut. Mereka hanya menunggu di dekat jalan desa, tidak berani masuk ke kebun. Dari jauh mereka bisa melihat cahaya senter kecil milik Rina yang perlahan bergerak masuk ke dalam kegelapan. Suasana kebun bambu terasa mencekam. Angin malam yang biasanya berembus lembut, malam itu tiba-tiba terhenti ketika Rina sampai di depan sumur. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya keheningan yang membuat telinga berdengung. Rina berdiri tepat di depan sumur. Tua itu menyorotkan senter ke arah bibir sumur yang dipenuhi lumut hijau gelap. Tali timba tua masih tergantung, berayun pelan meski angin berhenti. Rina menelan ludah, tapi tetap berusaha terlihat berani. Ia menyalakan kamera HP dan merekam dirinya. Dengan nada sedikit bercanda, ia berkata, "Kalau benar ada penunggu di sini, tolong kasih aku bukti.
Aku cuma pengen tahu aja. Beberapa detik pertama tidak ada apa-apa. Hening, begitu sunyi hingga suara nafas Rina sendiri terdengar jelas. Tapi tiba-tiba, air di dalam sumur itu beriak pelan. Seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Riak itu makin kuat, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang mengaduk air. Seketika bulu kuduk Rina berdik. Nafasnya memburu, tapi untuk menutupi rasa takut, ia malah tertawa kecil. Hahaha, paling tikus atau kodok kali ya, katanya sambil mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun tawa itu terdengar kaku, lebih seperti usaha menipu hatinya sendiri. Lalu, dari dalam sumur, terdengar suara lirih. Suara itu samar, seperti suara perempuan berbisik pelan. Doa jadi jeritan. Suara itu begitu dingin, seakan langsung menembus tulang, membuat tubuh Rina gemetar. Dia langsung mematikan kameranya. Wajahnya pucat pasih. Sopo kui? Tanyanya spontan, meski ia tahu tidak ada orang lain di sana. Tidak ada jawaban, hanya suara riak air yang perlahan mereda. Tapi telinga Rina tetap berdenging, seperti suara itu masih menggema. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Senter kecilnya bergetar di tangan karena digenggam dengan cemas. Bayangan pepohonan bambu terlihat lebih panjang dari biasanya. Seakan-akan bergerak mengikuti arah pandangannya. Rina buru-buru berlari kembali ke arah teman-temannya. Napasnya torenggengga ketika sampai di pinggir jalan. Gila, tadi ada suara. Sumpah aku dengar, katanya terbata-bata. Teman-temannya awalnya menertawakan, mengira Rina hanya bercanda agar taruhan terasa lebih seru. Ah, paling kamu halu, kecapekan kali, ujar salah satunya. Tapi Rena tahu, suara itu nyata. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sumur tua itu muncul lagi. Suara lirih perempuan itu seakan berbisik di telinganya. Doa jadi jeritan. Rina berkali-kali menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tidak hilang. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Rina mulai sering terbangun tengah malam. Ia mendengar suara perempuan menangis di belakang rumahnya. Suara itu lirih, panjang, terdengar sangat menyayat hati. Ketika ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, yang terlihat hanya pekatnya. Malam, tidak ada siapapun, tapi suara tangisan itu tetap ada. Seolah datang dari arah sumur yang jaraknya puluhan meter dari rumahnya. Pada malam ketiga, gangguan semakin nyata. Saat Rina sedang mencoba tidur, tiba-tiba lampu kamar padam dengan sendirinya. Senter kecil yang biasa ia simpan di meja pun ikut mati. Kegelapan total menyelimuti kamarnya. Jantungnya berdetak kencang, peluh dingin mengalir di keningnya. Dalam kegelapan itu, ia mulai melihat bayangan samar di langit-langit kamar. Bayangan itu seperti seorang perempuan berambut panjang menjuntai. Tubuhnya menggantung terbalik, menatap lurus ke arah Rina dengan mata kosong. Rina menjerit kencang, tapi suaranya serasa tertelan udara. Lidahnya keluh, tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan turun, semakin dekat, hingga wajah pucat itu hampir menempel di wajahnya. Dari bibirnya yang kaku, terdengar bisikan yang sama. Doa jadi jeritan. Setelah itu mendadak lampu kamar menyala kembali. Bayangan itu hilang. Rina terduduk di tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, hidup Rina berubah. Ia tidak bisa lagi tertawa lepas seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya sayu karena kurang tidur. Teman-temannya mulai khawatir, tapi Rina enggan bercerita detail. Ia hanya bilang, aku salah, aku nggak seharusnya ke sana. Namun gangguan tidak berhenti, malah semakin parah. Kadang ketika sedang bercermin di kamar mandi, Rina melihat bayangan lain di cermin. Wajah pucat seorang perempuan, berdarah, dengan mata melotot penuh amarah. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan Rina, tapi berdiri sendiri di belakangnya. Kalau Rina menoleh, bayangan itu lenyap. Tapi setiap kali ia kembali menatap cermin, sosok itu muncul lagi. Rina semakin tertekan. Ia mencoba berdoa, membaca ayat suci yang diajarkan orang tuanya. Tapi setiap kali bibirnya mengucap doa, justru terdengar jeritan keras di telinganya. Jeritan itu membuat kepalanya pusing, seakan ada ribuan suara yang meronta dari dasar sumur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Rina sedang salat malam, mencoba mencari ketenangan. Baru saja ia membaca doa, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari luar rumah. Aku di sumur! Aku di sumur! Suara itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, semakin lama semakin keras. Anehnya, hanya Rina yang mendengarnya. Orang tuanya yang sedang tidur di kamar sebelah tidak mendengar apa-apa. Rina menutup telinganya, menangis sejadi-jadinya. Ia berlari ke kamar orang tuanya. Tubuhnya gemetar, matanya penuh air mata. Bu, aku salah. Aku salah. Aku nyoba
suarane terus ngikut aku, katanya terbata-bata. Ibunya memeluknya, bingung harus berbuat apa. Sejak saat itu Rina tidak pernah sama lagi. Gangguan dari arwah penunggu sumur terus menghantuinya setiap malam. Tangisan, jeritan, bisikan, bahkan bayangan menggantung, semua datang silih berganti. Rina mulai jatuh sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Warga desa mulai curiga. Mereka tahu Rina pernah datang ke sumur Selawe malam itu. Mereka bergumam pelan, "Wes tak kandani, ojo nganti dolanan. Sumur kuwi dudu panggonan donga, sing ana mengjeritan, dudu berkah, tapi nazi sud." Jadi bu, Rina sudah terikat dengan sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Dan dari malam itu, semua orang di desa mulai sadar kembali. Larangan orang tua bukan sekadar cerita kosong. Doa di sumur Selawe bukanlah doa, ia hanyalah undangan bagi arwah-arwah penasaran untuk menempel pada siapa saja yang berani mencobanya. Sejak malam itu, tidur Rina tidak pernah sama lagi. Malam-malam yang dulu terasa biasa saja, kini berubah jadi neraka kecil. Setiap kali ia memejamkan mata, entah mengapa telinganya selalu menangkap suara perempuan menangis. Tangisan itu lirih, seakan datang dari jauh, tapi makin lama makin mendekat. Rina beberapa kali memberanikan diri bangun dan mencoba mencari sumber suara. Namun, ujung-ujungnya selalu mengarah ke kamar mandi di belakang rumah. Kamar mandi itu sederhana, hanya berdinding bata semen, atapnya setengah terbuka. Malam-malam, dari arah itu, tangisan itu terdengar lebih jelas. Pertama kali ia mengintip, ia tidak melihat siapa-siapa. Hanya ember air yang penuh, bak mandi setengah terisi, dan cermin kecil tergantung di dinding. Tapi saat ia menatap cermin itu lebih lama, entah kenapa cerminnya berembun, padahal malam itu udara kering. Dari embun yang menetes, samar-samar muncul bayangan wajah perempuan penuh darah. Wajah itu tidak jelas, tapi matanya menatap langsung ke arah Rina dengan pandangan yang begitu menusuk. Rina santok menjerit, lari ke kamar sambil menutup telinga. Ibunya sampai bingung, keluar kamar sambil membawa lampu senter. "Rina, Ana, opona?" tanya ibunya panik. Rina tidak berani cerita detail, hanya menangis sambil memeluk ibunya. "Bu, aku wedi. Ono wong neng kamar mandi, neng cermin, ngogowo getih kabeh." Ibunya mengusap kepala Rina, mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri tampak ketakutan. Beberapa hari berikutnya, kejadian itu berulang. Tangisan perempuan selalu hadir di tengah malam. Kadang lirih seperti suara orang sedang berduka, kadang meraung panjang seperti seseorang yang disiksa. Tapi yang paling membuat Rina tidak kuat adalah ketika ia mencoba berdoa. Bukannya tenang, setiap doa yang ia ucapkan justru memancing jeritan-jeritan yang lebih keras. Pernah suatu malam, Rina nekat sholat tahajud. Ia berpikir, mungkin dengan bonhak berdoa, gangguan ini bisa hilang. Ia berdiri di sajadah kecil, mencoba fokus. Namun baru saja ia melafalkan doa, suara tangisan itu berubah jadi jeritan. "Aku di sumur! Aku di sumur!" teriak suara itu begitu keras, memecah keheningan malam. Rina langsung terhenti, tubuhnya gemetar. Ia menutup telinga tapi suara itu tidak berkurang sedikit pun, malah semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Anehnya, keluarganya yang tidur di kamar lain sama sekali tidak mendengarnya. Hanya Rina seorang diri yang terjebak dalam teror itu. Ibunya sempat keluar kamar, melihat Rina terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. "Rina, kenapa toh? Kok nangis wey?" tanya ibunya khawatir. Rina menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kok aiso aku sing krungu? Suarane kui nggak ilang-ilang bu." Suaranya bergetar, napasnya tersengal. Ayah Rina pun akhirnya turun tangan. Malam itu ia mencoba membaca doa-doa di dekat putrinya. Namun Rina justru menutup telinga sambil teriak, "Bapak, aja doa, saben sampean doa." Suaranya tambah banter. Ayahnya terdiam, wajahnya berubah pucat. Baru kali ini ia melihat anaknya sekacau itu. Sejak malam itu, rumah keluarga Rina jadi tidak pernah tenang. Setiap kali azan berkumandang, Rina terlihat gelisah. Bukannya tenang dengan suara doa, ia justru menjerit histeris, seakan suara-suara itu mengoyak telinganya. Cukup, azan donga. Aku ora kuat." Begitu terus sampai ibunya menangis karena tidak tahu harus bagaimana. Warga desa mulai ikut memperhatikan perubahan Rina. Gadis yang dulu dikenal ceria, kini jalannya tertatih, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Ia jarang keluar rumah, selalu menutap. Sesekali ia tampak melamun di teras, menatap kosong ke arah kebun bambu tempat sumur itu berada. Seakan ada sesuatu yang terus memanggilnya kembali ke sana.
Suatu sore, seorang tetangga mendengar Rina bergumam sendiri. Kowe pengen opo? Aku wis salah. Aku mung arep guyon wei. Ning kowe ngetut ke aku terus. Bisikan itu terdengar jelas. Padahal Rina sendirian. Tetangga itu ketakutan dan buru-buru pulang. Lalu bercerita ke warga lain. Desa mulai resah. Sumur Selawe memang sudah lama dianggap tempat angker. Tapi gangguan sebesar ini jarang terjadi. Pak Surip, tetua desa, akhirnya datang ke rumah Rina. Ia duduk di ruang tamu, menatap wajah pucat gadis itu. Nah, aku ngerti kowe wis kesalahan. Tapi penunggu sumur kui dudu sembarang roh. Wong-wong sing mati ora tenang, jerit bakal nempel. Ning awakmu nenek kowe wani ganggu dheweke. Rina hanya menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya ia menyesal, andai saja malam itu ia tidak menuruti taruhan bodoh teman-temannya, semua ini tidak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Jeritan itu sudah menempel, memburu setiap doa yang ia ucapkan. Malam-malam berikutnya semakin parah. Tidak hanya suara jeritan, kini Rina juga merasakan sentuhan dingin di tubuhnya. Kadang saat ia berbaring, ada tangan yang meraba kakinya. Kadang ia merasakan rambut panjang yang menempel di wajahnya padahal tidak ada siapapun di kamar. Pernah, suatu kali ia terbangun karena merasa sesak, dan ketika membuka mata, ada sosok perempuan pucat dengan wajah rusak yang duduk di dadanya. Sosok itu menatapnya sambil berbisik lirih. Doa muda di jeritanku. Rina tidak bisa lagi membedakan mana nyata dan mana ilusi. Ia sering menjerit di tengah malam, membuat orang tuanya kebingungan. Setiap kali mencoba memanggil kiai atau orang pintar, gangguan justru semakin keras. Jeritan itu tidak berhenti, malah makin kuat hingga membuat telinga Rina berdarah. Pada suatu malam yang pekat, ketika listrik desa mati total, suara jeritan itu datang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak lagi hanya satu suara, tapi banyak. Seperti puluhan perempuan berteriak bersamaan dari dasar sumur. Aku di sumur! Aku di sumur! Suaranya bergema, memenuhi setiap sudut rumah. Rina meronta, menutup telinga memukul-mukul kepalanya sendiri. Ibunya berteriak minta tolong. Ayahnya mencoba menenangkan, tapi mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Yang mereka lihat hanya anak gadisnya meraung, seakan telinganya disobek ribuan jeritan. Tangis ibunya pecah malam itu. Ia hanya bisa memeluk Rina yang terus menggigil, tubuhnya panas dingin, napasnya terengah-engah. Gusti Allah, nyuwun pangapura. Ajan jupuk anakku kanthi cara koyo ngene. Doa ibunya lirih, tapi doa itu justru membuat Rina makin menjerit, suaranya pecah, matanya melotot ketakutan. Aja doa bu, aja doa. Nek donga, suaranya tambah akeh. Seisi rumah dipenuhi rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, doa berubah jadi jeritan. Setiap doa, bukannya mengusir gangguan, malah memanggil lebih banyak suara arwah. Rina terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia putuskan. Hingga akhirnya, ia sadar bahwa mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah kembali ke asal mula sumur Selawe. Tapi apakah dengan kembali ke sumur itu, semua akan selesai? Atau justru, jeritan itu akan semakin menelan hidupnya? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, malam-malam Rina sudah tidak pernah sama lagi. Doanya bukan lagi doa. Doanya sudah menjadi jeritan arwah yang haus keadilan dan tidak akan pernah berhenti. Malam itu rumah Rina dipenuhi rasa cemas. Tubuhnya masih menggigil, matanya kosong, dan ia terus menggumam tak jelas. Orang tuanya kehabisan cara, hingga akhirnya mereka memanggil Pak Surip, tetua desa yang paling dituakan dan dianggap masih menyimpan banyak rahasia masa lalu. Pak Surip datang dengan tongkat kayunya, wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih, namun sorot matanya tajam. Ia duduk di ruang tamu, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku wis ngerti. Iki waktuna kowe kabeh ngerti opo sing sakjane kedadean ning sumur kuwi." Orang tua Rina saling pandang, wajah mereka tegang. Rina sendiri hanya duduk, lemas. Sesekali matanya melirik ke arah jendela, seolah ada sesuatu yang sedang memanggilnya dari luar. Pak Surip mulai bercerita dengan suara berat, seolah kata-kata itu sudah lama disimpan di dadanya. Zaman penjajahan Belanda, deso iki, ora sak tentreme saiki. Wong-wong sengsara, tanah dirampas, hasil bumi diperas. Nanging sing paling ngeri, yaiku kedadean ning sumur sing saiki. Kowe kenal jenenge sumur Selawe? Ia berhenti sebentar, matanya menerawang jauh, seakan mengingat kembali kejadian kelam yang telah lama terkubur waktu itu. Ada 25 gadis desa umure pada, ana sing isi belia, ana sing wis remaja. Wong-wong Belanda nangkep wong-wong kui ngawa menyang alas lan, astagfirullah. Diperkosa siji-siji, ceritane nganti tekan langit,
Nanging ora ana sing wani nulungi. Wong lanang desa pada wedi, amarga tentara Belanda enjaga nganggo bedhil. Sawisa kuwi, para gadis kuwi ora langsung dipateni. Disiksa disik, ditancepi pisau, dikuliti, nganti napas terakhir metu bareng karo tangisane. Lan kabeh jasade dibuang ning sumur. Suasana ruang tamu itu langsung hening. Ibunya Rina menutup mulutnya dengan tangan, air matanya menetes. Ayah Rina mengepalkan tangan, wajahnya merah menahan emosi. Sedangkan Rina meski tubuhnya lemah, matanya berkokek-koka mendengar cerita itu. Pak Surip melanjutkan dengan suara yang bergetar. Sumur kui mula-mulan mung sumur biasa. Nanging sawis, dadi kuburan masal, banyune ora tau entek. Wong-wong, desa mikir, iki berkah. Nanging sing ora pada ngerti, banyu kui sejatin. Dicampur karo getih lan jeritane 25 nyawa sing ora tahu nemu katentreman. Angin malam mendesir lewat celah jendela, membuat lampu gantung bergoyang perlahan. Suara bambu bergesekan di luar terdengar seperti erangan. Pak Surip menunduk, lalu berkata lirih, "Kenapa jenin nengge sumur selawe? Merga izin nyawa selawe cah. Ayu sing dadi korban. Saben ono wong sing wani nonganang kana, sing teka dudu berkah. Nanging jeritan wong-wong kui, don koe pada karo ngina penderitaan lan dendam sing durung rampung. Mula sing metu mung tangis jerit, lan rasa lara sing ditransfer neng awak wong sing donga." Rina tiba-tiba menggigil keras. Tubuhnya koku, lalu dari mulutnya keluar suara lirih. Bukan suara khas gadis remaja, melainkan suara berat seperti perempuan dewasa yang penuh amarah. "Kowe ngerti saiki?" Nanging wis kasep, semua orang di ruangan itu langsung merinding. Ibunya memeluk Rina erat-erat, tapi tubuh anaknya dingin seperti mayat. Pak Surip menatap Rina dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Iki tandane, arwah kuwi wis nempel nang awakmu nak. Deweku wis nganggep awakmu dadi corong kanggo ngucap jerit. Ora gampang ngelepaske, sing jelas, jerit ora bakal mandek nganti kabeh wong ngerti penderitaane." Suasana makin mencekam. Dari luar rumah, tiba-tiba terdengar suara seperti puluhan perempuan menangis bersamaan. Suara itu lirih tapi jelas, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Ayah Rina berlari membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Di luar hanya kebun bambu yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Namun suara tangisan itu tetap terdengar, seakan datang dari arah sumur. Pak Surip berkata lagi, kali ini dengan suara lebih rendah. "Nang jaman kui, wong Belanda percaya yen nyawa sing dipateni kanthi cara kejam aiso dadi tumbal. Mulas, cah kui ora mung dipateni, nanging dijadikan persembahan supaya sumur tetep ana banyune. Bayangno, awakmu dadi korban, jeritane ora ono sing krungu, nyawamu ora aiso balikanti. Tenang, pantes wae saiki jeritane dadi kutukan." Rina menutup wajahnya. Denggen-tenggen, air matanya menetes. Suara lirih keluar dari bibirnya. Entah sadar atau tidak. "Aku loro, aku edhem, awakeku dibuang, ditekani lemah, nanging aku isi urip nanging jero." Ibunya langsung menjerit histeris, memeluk Rina sambil menangis. Pak Surip menunduk, wajahnya suram. "Iki, sing tak wedi, arwahku nyawiji nang awakmu. Nak, duweke butuh panggonan, kanggo ngucap jerit. Lan kowe sing ora sengaja dari pintu kanggo dheweke metu." Malam itu jadi malam yang panjang. Setiap kali ada doa terucap, suara jeritan perempuan terdengar semakin jelas dari arah sumur. Bukan hanya satu suara, tapi 25 suara yang bercampur jadi satu seling tindih, saling berteriak. Sepet, konser kematian yang tidak pernah berakhir. Pak Surip akhirnya berdiri, menatap kedua orang tua Rina. "Sing kudu kowe ngerti, larangan wong tua kui dudu mong omong kosong. Doa ning sumur selawe dudu panggonan kanggo nyuwun berkah. Sing anak mong ngundang dendam. Saben doa sing kowe ukapke nang kana, otomatis dadi bahan bakar kanggo jeritane wong-wong sing mati sengsara. Kui sebab Rina saiki ngalami iki kabeh." Ayah Rina hanya bisa tertunduk. Hatinya remuk. Ia menatap putrinya yang kini pucat, tubuhnya terus bergetar. Bibirnya kadang bergerak sendiri seperti menggumam. "Pak Surip, opo isi aiso diselametke? Anakku iki?" tanyanya lirih. Pak Surip menggeleng pelan. "Ora gampang. Sing kau hadapi saiki dudu siji arwah, nanging selawe arwah sing pada dendam. Yen mang siji, mungkin aiso ditangani. Nanging yen wis selawe, kabeh pada ngegruduk, rebutan awakmu dadi saluran. Iki dudu perkara gampang le. Iki warisan dosa zaman penjajahan sing nganti saiki durung aiso ditutup." Suasana makin mencekam. Dari arah luar rumah, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan,
panjang dan menjerit. Tawa itu bercampur tangis, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Rina mendadak pingsan. Tubuhnya terkulai di pelukan ibunya. Malam itu, setelah semua hening, Pak Surip hanya bisa duduk termenung. Ia tahu, rahasia lama sudah terbuka. Kutukan Sumur Selawe bukan sekadar mitos, melainkan fakta kelam yang lahir dari darah, jeritan dan dendam 25 gadis yang nyawanya direnggut dengan cara paling kejam. Dan selama arwah mereka belum menemukan ketenangan, setiap doa yang diucapkan di sumur itu akan terus berubah menjadi jeritan kesakitan, menempel pada siapa saja yang berani mencobanya. Rina terbaring di ranjang kayu yang sudah tua. Cebun, semakin hari makin kurus, tinggal kulit membungkus tulang. Pipinya yang dulu berisi kini cekung, bibirnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit kamar, tanpa pernah banner-banner berkedip lama. Nafasnya pendek-pendek, sesekali disertai suara erangan lirih yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah ia sedang menanggung penderitaan yang bukan miliknya sendiri. Ibunya duduk di samping ranjang, tak pernah lepas dari sisinya. Setiap malam, wanita itu menangis diam-diam sambil mengelus rambut anak gadisnya, berharap keajaiban datang. Ayahnya hanya bisa mondar-mondir di luar kamar, menyalakan rokok satu demi satu. Wajahnya muram, matanya sembab. Mereka sudah berusaha memanggil banyak orang pintar. Ada yang datang membawa dupa dan doa, ada yang melantunkan ayat-ayat suci. Ada pula yang menggunakan jampi-jampi kuno Jawa. Tapi semua berakhir sama. Rina tetap tergeletak, tubuhnya semakin lemah, dan setiap malam suara-suara dari sumur itu terus menghantui rumah mereka. Pak Surip yang sejak awal sudah memperingatkan, datang hampir tiap malam. Duduk di kursi bambu di ruang depan, ia menunggu sambil memejamkan mata. Kadang ia bergumam lirih, "Ya Allah, mugi kersa ngapura. Anak iki ora salah, sing salah jaman biyen sing nindes." Namun, ia tahu betul, apa yang menimpa Rina bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Arwah-arwah yang menempel padanya terlalu banyak, terlalu kuat, dan terlalu penuh dendam. Malam itu, saat jam hampir menunjukkan pukul 12, tiba-tiba rumah kembali berguncang pelan. Lampu gantung di ruang tamu bergoyang tanpa angin. Suara-suara lirih terdengar dari kamar Rina. Ibunya menjerit kecil, "Pak!" Suaranya meneh. Dari dalam kamar terdengar suara perempuan menangis. Tapi kali ini bukan hanya satu, melainkan puluhan. Suara itu berlapis-lapis. Ada yang lirih, ada yang menjerit, ada yang tertawa getir, semuanya bercampur. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah 25 perempuan sedang memenuhi ruangan itu. Rina tiba-tiba bangun dari tidurnya. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Tangannya gemetar hebat. Suaranya keluar parau. Bukan suaranya sendiri. "Kau iso ngrasa opo, kau iso krungu. Apa salahku nganti aku kudu mati ni enjero?" "Sumur peteng kuwi," ibunya menjerit, langsung memeluk tubuh anaknya. Tapi Rina mendorong keras hingga ibunya terlempar jatuh ke lantai. Ayahnya segera masuk, menahan tubuh Rina yang memberontak. Tapi kekuatannya seperti bukan milik anak gadis kurus itu. Pak Surip masuk dengan terburu-buru, menancapkan tongkat kayu ke lantai, lalu membaca doa dengan suara lantang. Rina mendadak berhenti bergerak. Tubuhnya terjatuh kembali ke ranjang. Dari mulutnya terdengar isakan lirih. Kali ini kembali seperti suara anak remaja. Matanya berkaca-kaca, menatap ibunya yang menangis di lantai. Perlahan, ia berbisik, "Bu, aku loro, aku adam, aku ra kuat maneh." Ibunya segera bangkit, memeluk anaknya erat-erat. Air matanya mengalir deras, membasahi rambut Rina. "Anakku, bertahanlah, Gusti Allah pasti kuatkan kamu, nak." Namun Rina hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Beberapa malam kemudian, kondisinya semakin memburuk. Ia tak lagi mampu makan, hanya minum seteguk air pun sulit. Tubuhnya meringkuk seperti mayat hidup, dan setiap kali malam tiba, rumah kembali dipenuhi suara-suara jeritan perempuan tetangga yang mendengar ikut ketakutan. Mereka tak lagi berani lewat di depan rumah Rina setelah maghrib. Bahkan, ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pekarangan rumah itu, menatap lurus ke arah jendela kamar Rina. Pada malam terakhir sebelum ajal menjemput, suasana terasa berbeda. Udara begitu dingin meski tidak hujan, suara angin membawa aroma bunga melati bercampur anyir darah. Rina yang hampir tak bisa bicara lagi, tiba-tiba menggenggam tangan ibunya erat. Bibirnya bergetar, matanya menatap sayu, lalu ia berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, "Bu, ojo nganti ana wong donganing sumur kuwi maneh. Dua kau dudu berk mong dadi jeritan kanggo wong-wong sing ora iso turu tenang.
Air mata ibunya pecah tak tertahan. Ia mengangguk berkeli-keli sambil mencium kening anaknya. Iya, nak, ibu janji, ora ana maneh sing bakal ndonganeng kono. Setelah kata-kata itu, Rina menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar sekali, lalu hening. Tangannya terkulai, matanya terpejam. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Ibunya menjerit sejadi-jadinya. Pelukan tak dilepaskan dari tubuh anaknya yang kini sudah dingin. Ayahnya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau menahan tangis. Kabar kematian Rina menyebar cepat. Warga desa berkumpul. Sebagian menangis, sebagian hanya terdiam dengan wajah pucat. Mereka tahu, anak gadis itu hanyalah korban dari rasa penasaran, korban dari kesalahan masa lalu, dan korban dari kutukan sumur Selawe. Malam setelah pemakaman Rina, warga desa sepakat untuk menutup sumur itu. Dengan gotong royong mereka membawa semen, batu, dan besi. Pak Surip berdiri di samping sumur, memimpin doa sebelum penutupan dilakukan. Wajahnya terlihat berat, seolah tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak cukup untuk menghentikan teror yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ayo cepat ditutup, iki demi keselamatan kabeh wong, katanya dengan suara tegas. Para lelaki desa mulai menuangkan semen, menutup mulut sumur yang sejak dulu dianggap keramat. Mereka bekerja dalam diam, hanya suara alat bercampur dengan desiran angin malam. Namun, saat semen mulai menutupi separuh sumur, terdengar suara jeritan panjang dari dalam. Jeritan itu membuat semua orang yang ada di sana merinding ketakutan. Beberapa sempat mundur, wajahnya pucat pasi. Tapi Pak Surip berteriak, "Aja wedi, iki waktu terakhir kita nutup kutukan ik." Akhirnya sumur itu bener-bener tertutup rapat dengan semen. Semua orang menarik napas lega, meski wajah mereka masih diliputi rasa takut. Mereka berharap semua selesai. Tapi harapan itu sirna malam berikutnya. Tepat tengah malam, dari arah sumur yang kini sudah terkubur, terdengar suara perempuan menangis. Suara itu jelas, nyaring, seolah berasal dari bawah tanah. Suara yang sama yang selama ini menghantui Rina. Warga yang mendengarnya hanya bisa menutup telinga, berdoa agar jeritan itu berhenti. Tapi suara itu tetap datang, malam demi malam, menjadi pengingat bahwa dendam 25 gadis itu belum pernah benar-benar padam sejak saat itu. Tak ada lagi yang berani mendekati sumur Selawe, meski sudah tertutup rapat. Tanah di sekitarnya ditinggalkan, ilalang tumbuh liar, dan suasana sekitarnya selalu terasa dingin menusuk tulang. Orang-orang tua berpesan kepada anak cucunya, "Aja nganti wanindongan nengkono, opo we sing kedadean. Sumur kui wis ora dadi panggonan kanggo menans." Namun tetap saja, suara itu masih terdengar. Jeritan lirih, tangis yang menyayat hati, tawa getir bercampur tangisan. Semua seolah ingin mengingatkan bahwa tragedi masa lalu tak akan pernah hilang hanya dengan semen dan doa. Dan nama sumur Selawe akan selalu hidup dalam ketakutan orang-orang desa.